Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1120 yang lalu menunjukkan pengorbanan yang sangat penting dari Atlas. Ya, dengan pengorbanannya itu kapal Thousand Sunny bisa meluncur ke lautan untuk segera pergi meninggalkan Pulau Egghead. Selain itu, di bibir pantai robot kuno juga sudah menunjukkan pertarungan yang hebat. Ya, walaupun kemampuannya terlihat tidak maksimal karena tubuh robot itu sudah terlalu tua. Nah, chapter 1121 mendatang sepertinya akan semakin seru. Dan di video ini Mimin sudah mendapatkan bocoran previewnya. Yang pertama dari leaker Pewpis di X Twitter. Isi previewnya seperti ini: melarikan diri dari kobaran api Egghead. Apa kesimpulan dari kejadian ini? Nah, melihat isi preview yang seperti itu, Mimin merasa jika chapter 1121 mendatang bisa menjadi chapter terakhir di arc Egghead. Karena dua informasi penting yang muncul adalah melarikan diri dan sebuah kesimpulan. Ya, jika dicermati memang setelah Thousand Sunny meluncur, semua kru topi jerami sudah berada di atas kapal. Ada yang berada di kapal Elbaf dan ada yang berada di kapal Thousand Sunny. Jadi selanjutnya ya tinggal menghalau para Gorosei dan kemudian segera berlayar meninggalkan Pulau Egghead. Kemudian ada kata kunci yang sangat menarik di sini ya, yaitu mengenai kobaran api. Ya, kita tahu bahwa Pulau Egghead memang sudah terbakar hebat, namun sepertinya masih ada hal lain yang bisa memicu kobaran api yang lebih besar lagi. Di sini Mimin kepikiran dua skenario yang mungkin akan terjadi. Pertama adalah Emmet sang robot kuno meledakkan diri. Ya, di chapter lalu Emmet mengatakan akan melakukan sesuatu. Dan tentu saja hal itu dilakukan untuk dapat melindungi Joy Boy atau Luffy dalam wujud Nika. Jika melihat pertarungan Emmet di chapter lalu memang tidak terlihat maksimal ya, karena sebagian besar tubuh robot itu sudah berkarat. Jadi sepertinya akan sulit untuk mengharapkan jika sang robot bisa bertarung dengan baik. Karena hal itulah ada kemungkinan jika Emmet malah akan mengorbankan diri untuk menghalau para Gorosei. Lalu jika diingat-ingat, ledakan besar memang pernah menghalangi pergerakan Gorosei untuk beberapa waktu. Hal itu terjadi ketika Luffy membuat tongkat pemukul dan kemudian memukul balik bola-bola racun yang disemburkan oleh Gorosei Saturn. Ketika itu muncul sebuah ledakan besar yang mengenai para Gorosei. Ya, walaupun ketika itu para Gorosei bisa memulihkan diri, tetapi pergerakan mereka tetap terhambat untuk beberapa saat. Kemudian pada saat itu Luffy beserta Dory dan Brogy bisa berusaha untuk melarikan diri dan sedikit menjauh dari para Gorosei. Ya, jika Emmet benar-benar meledakkan diri, tentu ledakan yang dihasilkan mungkin akan lebih besar daripada ledakan bola-bola racunnya Gorosei Saturn. Dan dengan ledakan yang besar, tubuh para Gorosei akan lebih banyak menerima luka, sehingga butuh waktu lebih lama untuk memulihkan diri. Kru topi jerami pun bisa menggunakan waktu itu untuk segera pergi dari Pulau Egghead. Oke, lanjut pada kemungkinan kedua. Di sini Mimin menduga jika yang akan menimbulkan ledakan besar adalah Mother Flame. Ya, sudah terungkap ya jika Mother Flame memiliki energi yang sangat besar hingga dapat menjadi sumber energi bagi salah satu senjata kuno. Dengan energi sebesar itu tentu ada kemungkinan jika Mother Flame akan bisa meledak dan menghanguskan seluruh Pulau Egghead. Namun tentu saja energi api itu tidak akan meledak tanpa sebab. Akan ada orang yang memicu ledakan itu terjadi, dan kemungkinan besar orang itu adalah Stoshi. Ya, anggota CP0 itu pernah mengatakan jika hidupnya terasa hampa dan tanpa tujuan setelah Vegapunk Stella mati. Lalu di chapter lalu dia sempat ingin kembali menjadi CP0, namun Kaku menolaknya dengan air mata. Dan tentu saja Lucci akan lebih keras lagi reaksinya daripada Kaku. Melihat hal itu, tampaknya Sushi memang akan mengakhiri kisah hidupnya di Pulau Egghead ini. Dan dia akan melakukan misi terakhir agar kru topi jerami bisa selamat dari Pulau Egghead.
Dan salah satu caranya mungkin adalah dengan membuat mother flame meledak. Ya, untuk membuat mother flame meledak tentu bukan hal yang mudah, karena energi api itu dilindungi oleh sebuah tabung pelindung yang besar. Dan tentu juga diperlukan pengetahuan khusus yang berkaitan dengan labnya Vegapunk. Tetapi Sushi ternyata sangat cocok untuk melakukan hal itu. Bisa dikatakan dia adalah orang yang cukup tahu mengenai seluk-beluk labnya Vegapunk. Dengan kecerdasan dan pengetahuannya mengenai lab Vegapunk, Mimin rasa dia bisa sih membuat mother flame meledak. Selanjutnya kita beralih pada Liker Redon yang masih dari X Twitter. Di sini Sergio Redon memberikan dua clue. Pertama adalah menunjukkan kue atau bisa juga dikatakan es krim. Ya, sepertinya clue ini tidak berkaitan dengan cerita utama di Pulau Egghead, tetapi ada pada cerita sampingannya. Nah, dari petunjuk kue dan es krim ini, Mimin menduga jika cerita di chapter depan akan menunjukkan keadaan bajak laut Kurohige beserta Carrot Pudding. Mungkin Kurohige akan merespon siaran Vegapunk yang menyinggung mengenai para pemilik nama D, karena Kurohige sendiri kan adalah salah satu orang yang punya nama D. Lalu di sini Kurohige sepertinya akan berharap jika mata ketiga puding bisa menerjemahkan isi Road Poneglyph sehingga bisa membawanya menuju pulau terakhir Laugh Tale. Lanjut kita masuk pada clue kedua. Ini masih dari Redon ya, yaitu menunjukkan hancurnya manusia berkepala besar. Ya, tentu manusia berkepala besar yang dimaksud adalah Vegapunk. Dan ketika melihat petunjuk ini, Mimin kepikiran jika kepala besar Vegapunk yang asli alias Punk Record akan hancur. Ya, kehancuran Punk Record bisa sangat mungkin terjadi ya jika mother flame yang kita bicarakan di atas itu benar-benar meledak. Nah, dengan hancurnya Punk Record dan mother flame, maka Gorosei dan pemerintah dunia benar-benar tidak akan bisa menggunakan senjata kuno lagi. Karena sumber energi yang didapatkan dari mother flame tentu tidak akan ada lagi. Dan Vegapunk York yang ada di pihak mereka tidak bisa membuat energi api itu lagi, karena sumber data yang ada di Punk Record sudah hancur dan musnah. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen preview chapter 1121 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atua Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atua Hayato. Yo!